Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab UTS soal hukum lingkungan yang dikasih oleh Beauty. Jadi sekarang mari simak videonya. Yang pertama yaitu soalnya permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengaruh teknologi, pertumbuhan penduduk, motif ekonomi, maupun proses kebijakan publik. Uraikan contoh konkret permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan karena faktor teknologi dan motif ekonomi, serta jelaskan menurut pendapat saudara bagaimana upaya konkret untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sini akan menjawab untuk nomor 1, yaitu contoh permasalahan lingkungan hidup di Indonesia yang disebabkan oleh teknologi adalah pencemaran akibat limbah industri yang seringkali tidak dikelola dengan baik, mengakibatkan kerusakan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Sementara itu dari sisi motif ekonomi, yaitu deforestasi untuk perkebunan sawit menyebabkan hilangnya biodiversitas dan dampak negatif pada perubahan iklim. Selanjutnya yaitu upaya konkret untuk mengatasi masalah ini meliputi penerapan teknologi ramah lingkungan dalam industri dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran lingkungan. Soal yang kedua, jelaskan sejarah perkembangan konsep Sustainable Development hingga diterapkan sebagai program pembangunan dan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Jelaskan menggunakan redaksional mahasiswa sendiri. Dan jawaban nomor 2, yaitu konsep Sustainable Development muncul pada tahun 1987 melalui laporan Brundtland yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Di Indonesia, penerapan konsep ini melalui terlihat dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan yang berintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP 2005-2025 juga mengarahkan kebijakan pembangunan untuk mencapai lingkungan hidup yang asri dan lestari. Dan soal ketiga yaitu jelaskan satu contoh konkret penerapan konsep Sustainable Development sebagai program penggunaan dan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Jawab yang nomor 3, yaitu salah satu contoh konkret penerapan konsep Sustainable Development di Indonesia adalah program pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan praktek ekonomi hijau dan biru dalam pengelolaan sumber daya alam, yang termasuk perlindungan ekosistem laut dan daratan. Melalui Persatuan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, Indonesia berkomitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau TBB dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Soal yang keempat, analisislah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta perubahannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja Mandiri Undang-Undang. Kemudian jelaskan 3 pasal yang mengatur mengenai aspek administrasi, aspek pidana,
dan aspek perdata. Ini saya akan menjawab nomor 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan. Perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 2023 menyederhanakan proses perizinan, tetapi berpotensi mengurangi sanksi administrasi dan pidana terhadap pelanggaran lingkungan. Dan berikut pasal 3 administrasi, yaitu ada pasal 72 UU PPLH. Pasal ini mengatur tentang izin lingkungan. Selanjutnya pasal 73 UU PPLH. Pasal ini mengatur tentang pengawasan lingkungan. Dan di sini juga ada pasal aspek pidana, yaitu pasal 104 UU PPLH. Pasal ini mengatur tentang pidana bagi pelanggaran UU PPLH. Dan selanjutnya ada aspek perdata, yaitu pasal 105 UU PPLH. Pasal ini mengetahui tentang perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Soal yang kelima, uraikan secara jelas contoh konkret mengenai bentuk perwujudan dari asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa asas kearifan lokal, asas partisipatif, dan asas otonomi daerah. Ini akan menjawab nomor 5, yaitu yang pertama asas kearifan lokal. Contoh, masyarakat adat di Sumba, Nusa Tenggara Timur memiliki sistem pengelolaan air yang unik bernama Tanah Ai. Penjelasan, asas kearifan lokal diwujudkan melalui penerapan pengetahuan dan praktik tradisional yang telah diwariskan turun-temurun yang terbukti efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, asas partisipatif. Contoh, program Kampung Lestari yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan di tingkat desa. Penjelasan, asas partisipatif diwujudkan melalui ketertiban aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, asas otonomi daerah. Contoh, pemerintahan daerah di Jawa Barat menerapkan kebijakan kawasan konservasi alam yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati di wilayahnya. Penjelasan, asas otonomi daerah diwujudkan melalui kewarganegaraan daerah untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup di wilayahnya sesuai kondisi dan kebutuhan lokasi.